Micin itu nggak masalah sih kalau menurut gua ya, dan micin itu nggak bikin bodoh. Cuma permasalahannya, kadang lu punya reaksi ke situ dan segala macam. Tapi in my opinion, kalau kita ngelihat dari sisi apanya ya, kita ngelihat dari sisi komposisi kimianya, bagi gue sih kemungkinan bukan micin, mungkin something else gitu loh. Mungkin podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Halo Ko Felix, apa kabar Ko Felix? What's up? Good. Oke Ko, hari ini kita mau bahas tentang soal micin nih Ko. Intinya sebenarnya kita mau meluruskan tentang sebenarnya micin tuh bener-bener bikin kita bodoh atau enggak sih Ko? Gitu. Ya. Nah mungkin sebelum mulai, mungkin Ko bisa jelasin nggak Ko? Micin itu apa? Atau MSG yang mungkin kita sering kenal tuh apa? Dan bagaimana kerjanya di dalam makanan dan tubuh kita Ko? Oke, jadi MSG itu sebenarnya kata panjangnya ya, kata-kata lengkapnya itu namanya monosodium glutamate. Jadi glutamate itu yang penting. Glutamate itu adalah glutamic acid. Itu sebenarnya asam amino. Glutamic acid itu adalah asam amino yang kalau misalnya lu makan apapun itu ya di alam yang kasih rasa gurih. Contoh, daging-dagingan itu pasti tinggi tuh. Karena lu makan daging kan rasa gurih ya. Itu pasti ada glutamic acid. Udah pasti ada glutamate-nya. Contoh kalau dari sayuran, nah saus tomat. Nah, lu kan demen tomat kan. Kenapa kita masak segala sesuatu itu kalau kita pakai tomat jadinya itu savory, makanan-makanan apa? Makanan-makanan gurih. Nah, tomat itu juga tinggi dengan apa? Dengan glutamic acid, dengan glutamate. Makanya dia gurih. Terus makanan Jepang yang kombu, kayak apa? Kombu itu kan kayak semacam correct me if I'm wrong. Ini on top of my head. Kombu itu kan kayak semacam apa? Kayak alga gitu kan, kayak apa? Apa sih laut seaweed. Dasi ya, bro? Seaweed. Dasi bukan? Ya itu kan seaweed kan ya pada dasarnya. Nah, itu juga bakalan tinggi, dia kan kasih rasa umami itu kan, rasa rasa gurih. Nah, itu sebenarnya glutamic acid. Jadi kalau kita ngelihat secara bahan kimia, sebenarnya micin itu nggak masalah sih kalau menurut gua ya. Dan micin itu nggak bikin bodoh. Cuma permasalahannya kenapa kenapa anggapan ini mungkin hipotesisnya gue ya. Kenapa orang bilang bahwa micin itu bikin bodoh? Karena micin itu kebanyakan dikasih ke makanan-makanan ultra processed, ya kan? Lu bikin contohnya kayak makanan-makanan chips, makanan-makanan snack, makanan-makanan pokoknya makanan-makanan yang paketan yang ultra processed itu pasti dikasih penguat rasanya, salah satunya adalah monosodium glutamate, micin. Tapi kalau bagi gua kalau lu masak kayak biasa ya, masak sayur biasa, masak apa lauk biasa, pakai micin bagi gue sih nggak masalah sih. Iya. Oke. Kalau mau nanya aja, mungkin secara ilmiah, secara fungsi, micin itu sebenarnya digunakan untuk apa kok? Dasar ya? Amino kan, just Oh, amino, dasar. iya itu cuma asam amino doang, itu just amino acid. Salah satu bagian dari protein pada Oke. dasarnya. Jadi kan dulu kan historinya ya, kenapa micin itu keluar? Jadi kan pada saat dulu ada satu ilmuwan dari Jepang, dia tuh lagi ngetes kalau nggak salah ya beberapa flavors lah, beberapa combination flavors ya. Dia ngerasain tanpa sengaja. Gue lupa cerita lengkapnya, lu coba Google aja cerita lengkapnya gimana. Terus dia ngerasain lah, ini kenapa kasih rasa umami gitu loh. Makanya keluarlah, makanya micin itu sebenarnya dipopulerkan di Jepang. Karena ilmuwan Jepang dulu yang pertama kali nemuin micin. Gitu. Oke. Kita bahas untuk reaksi tubuh ya kok sekarang ya kok. Oke, ya. Nah, apakah micin itu menyebabkan inflamasi kok? Dan bagaimana Ya, proses ini micin itu ke dalam tubuh kok? Terutama di efek jangka panjang dan jangka pendek kok. Oke, ini menarik. Jadi kan kalau kita ngelihat efek micin itu ya ke badan, dulu kan di Amerika itu dipopulernya sebenarnya di Amerika. Juga ada hubungan dengan racism sih terhadap Asians ya, terhadap orang Asia. Jadi
ada satu dokter di Amerika itu, dia ngelihat, dia tulis case report kalau nggak salah, gue pernah baca itu case reportnya. Itu di New England Journal of Medicine kalau nggak salah, di-publish itu. Dia bilang Chinese food syndrome atau Chinese restaurant syndrome, karena pada saat orang-orang Tiongkok itu yang bermigrasi ke Amerika bikin Chinese food, mereka itu pakai micin. Jadi somehow ada beberapa orang yang bereaksi terhadap Chinese food, disalahinnya ke micin gitu loh, disalahinnya ke MSG. Jadi makanya keluar, mulai dari situlah isu-isu bahwa micin atau MSG itu ngebuat lu itu kadang gatel-gatel lah, kadang lu punya reaksi ke situ dan segala macam. Tapi in my opinion, kalau kita ngelihat dari sisi kita ngelihat dari sisi komposisi kimianya, bagi gue sih kemungkinan bukan micin, mungkin something else gitu loh. Mungkin ada sesuatu di kompleks makanan itu bukan micin ya, tapi yang lain. Cuma disalahinnya di micin gitu. Unfortunately. Terus kalau kita, Kalau konsumsi ya, kalau konsumsi berlebih gitu. jangka pendek dan jangka panjang kok. Iya, kalau bagi gua sih ya, kalau lu pakai untuk dimasakan, bagi gua sih nggak ada masalah ya. Kalau lu cuma kayak pakai sedikit dimasakan supaya rasa umami, supaya ada rasa gurih itu segala macam, in my opinion nggak masalah. Makanan beneran ya. Lain cerita kalau seandainya lu beli makanan contohnya yang ultra process, yang snack dan segala macam itu, lu itu dikasih MSG, lu makan itu ya lain cerita. Nah permasalahannya adalah orang selalu salahin micin ya, tapi orang nggak pernah salahin snack itu, ultra processed foods itu loh. Ngerti kan? Kalau seandainya micin itu ditaruh di makanan biasa sih bagi gua nggak masalah sih. There's nothing wrong with micin. Itu. Oke kok. Oke, lanjut. Ya. Iya, kalau menurut gue sih itu aja sih ya. In my opinion, micin is there's no problem. Oh, tapi menarik. Ini kita lagi ngerjain satu eksperimen tentang propolis sih sebenarnya. Di tikus animal models untuk gagal ginjal kronis, oke. Jadi tikus model ini kita bikin ginjalnya gagal. Nah, gimana cara kita tuh gagalin ginjalnya? Yaitu dengan overdosing di MSG. Jadi kita kasih tikusnya itu, tapi dosisnya ini dosis tinggi ya. Bukan dengan dosis-dosis yang gimana ya, bukan yang dosis-dosis kayak lu makan lu makan secuil, lu pakai setengah sendok untuk rasain ke makanan lu, bukan itu. Dosisnya itu berapa gram per kilogram berat badan gitu loh. Ngerti kan? It's just high. Itu tapi lain itu juga sama kalau saya lu ini. Jadi pentingnya adalah dosis sih sebenarnya. Lu ngelihat kita ngerjain eksperimen ini di animal models dengan rusakin ginjal pakai micin kan. Tapi ada juga kita dulu sebelum kita masuk ke micin ini, kita juga berpikiran kita pakai folic acid, pakai vitamin B untuk membuat tikus ini gagal ginjal dengan dosis yang tinggi sekali, ngerti kan? Jadi kalau kita ngomong soal apakah itu toxic atau enggak, ya lagi-lagi it comes down to dosages ya, dosis lu seberapa. Nah kalau bagi gue sih, gue di rumah gue pakai micin sih. Gue di rumah itu to be honest ya gue pakai micin. Kalau seandainya gue lihat makanan gue tuh ini kurang sedikit rasa, gue kasih micin. Bagi gue sih nggak masalah, selama kita makannya dalam makanan yang real food dan bukan lu makan micin itu dengan yang makanan snack-snack sama nggak jelas itu, ultra processed. Nah, oke, kita lanjut ya kok. Mungkin ini sering dijadi perbandingan kok. Apakah dengan kita mengganti garam biasa dengan micin, apakah ada side effect untuk penggunaan garam yang ditukar dengan micin kok? Harusnya sama aja sih, bagi gue sih nggak masalah ya, karena kan garam itu kan sodium kan, natrium kan. Garam biasa kan natrium chloride, Na-nya. Nah, sama juga kalau kita pakai micin ya kita pakai sodium glutamate, Na-nya. Yang ada kasih sedikit rasa asin maybe. Tapi bagi gue nggak masalah sih, lu mau ganti garam dengan micin, bagi gue no problem. Kalau kita ngelihat dari sisi strukturnya ya, cuma sodium chloride, satu garam biasa, terus yang micin sodium glutamate. Udah, monosodium glutamate, gak ada. Bagi gue nggak masalah. Cuma lain cerita kalau misalnya lu pakai garam beriodium ya. Karena iodin itu kan penting. Garam beriodium itu loh. Jadi kalau bisa ya lu tetap ada garamnya sih, karena kita perlu iodinnya juga. Iodin itu penting. Ini pertanyaan terakhir nih kok dari saya. Eh,
apakah micin tuh merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan tubuh kok? Kalau dibilang dibutuhin tubuh sih enggak sih ya, enggak, bukan apa, bagi gue tuh kalau lu nggak makan micin ya lu nggak kenapa-napa. Bagi gue micin tuh cuma penambah rasa. Kalau dari sisi nutrisi sih, it is replaceable with anything sih, itu bisa di-replace dengan apapun. Contoh gini, kalau lu mau replace micin ya, lu beli aja contohnya kayak dashi, kombu, lu pakai tomat, ya kan, karena kita masak sop itu kan pakai tomat ya, untuk kasih rasa, itu nah itu glutamic acid-nya. Lu makan daging, nah itu kan ada glutamic acid di situ. Kalau lu makan daging-dagingan, protein hewani, itu udah pasti ada asam amino glutamic acid. Jadi bagi gua micin bukan sesuatu nutrisi yang penting. Oke? Jadi untuk merangkum bagi gue sih micin fine sih, selama lu pakai untuk rasain makanan, there's no problem. Itu cuma monosodium glutamate, itu cuma turunan dari glutamic acid, asam amino. Semoga bermanfaat.